Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Saya hormati orang-orang tua saya, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa di dalam berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian zuhur kita, yaitu fi Sirah An-Nabawiyah, tentang perjalanan hidup baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang lalu kita sudah membahas nasabnya Nabi, ya, dari Muhammad, punya ayah namanya Abdullah, Abdullah punya ayah namanya Abdul Muthalib, sampai kemudian ke Adnan. Ini yang disepakati oleh para ulama, bin Udad bin Adnan. Sedangkan dari Adnan sampai ke atas, itu ulama, ayah bunda, bapak ibu, ya, ikhtilaf, berbeda pendapat. Kan kalau kita ikuti bin Udad, ya, bin Barad, bin Hamal, bin Kidroh, bin Ismail, bin Banat, bin Ismail, bin Ibrahim. Ini ulama berbeda pendapat. Makanya kalau kita baca di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, memang di situ disebutkan semua dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam. Cuma ulama berbeda pendapat. Yang disepakati itu sampai Adnan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikhir bin Malik bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mutrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini disepakati. Dan kita juga kemarin sudah jelasin, ya, betapa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang masalah nasabnya. Nah, sekarang ini di pembacaan kitab Wasailul Usul ila Sama'ir Rasul yang ditulis oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani ini, ayah bunda yang Allah muliakan, kita membahas fi asma'ihi syarif sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas tentang nama yang mulia dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. I'lam, ketahuilah, anna li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asma'an katsiratan. Bahwa Nabi itu memiliki nama yang banyak. Jadi namanya bukan hanya sekedar Muhammad. Nama Nabi itu banyak. Qala al-Imam An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, ya, yang meninggal pada abad ke-6 Hijriah, dalam kitabnya At-Tazhib, ya, At-Tahzib. Qala al-Imam Al-Hafiz Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi Al-Maliki fi kitabih Aridatul Ahwazi fi Syar'i Tirmizi, fi Syar'i Tirmizi, qala ba'du sufiyah, dikutip bahwa sebagian ahli sufi mengatakan, lillahi azza wa jalla, bagi Allah Subhanahu wa taala, alfu ismin, ada 1000 nama, wali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kata para ulama kita bahwa Nabi pun memiliki alfu ismin, ada juga 1000 nama. Jadi nama Nabi Muhammad itu bukan hanya 1, 2 gitu. Kata para ba'du sufiyah, itu alfu ismin, ya, 1000 nama. Ini ayah bunda bapak ibu menunjukkan, ya, kemuliaan asma'ihis syarif, kemuliaan namanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita membaca Sirah An-Nabawi, ya, atau belajar konsen kepada Sirah An-Nabawi, kita akan menjumpai tentang kemuliaan-kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jangan membayangkan Nabi itu punya WC khusus, lalu kemudian ke kamar mandi, tercium bau sebagaimana kita. Nauzubillah summa naudzubillah min zalik. Tidak. Lahirnya Nabi berbeda dengan lahirnya kita. Kemarin sudah kita jelasin kan, penjelasan dalam kitab Sirah An-Nabawiyah li Ibnu Hisham, betapa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu dilahirkan bighairi damin, tanpa ada darah. Tanpa ada darah. Saking mulianya. Dan jangan kita anggap bahwa ketika Nabi itu lahir lalu kemudian dibalutin dengan
kotoran, atau kemudian kalau zaman sekarang anak lahir gitu ya, ada apa sih namanya, bercak darah, lalu kemudian diikuti juga dengan air ketuban gitu. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan, wa ma waqa'al zubabu ala jasadihi abada, jasadnya baginda Rasul tidak pernah dihinggapi lalat sekalipun. Ludahnya Nabi jadi obat, darahnya Nabi diminum sahabat. Bahkan Khalid bin Walid suatu ketika mengatakan, aina qalansuah, di mana peciku? Aina qalansuah, di mana peciku? Umar ibn Khattab bertanya, wahai Khalid, kenapa engkau tanya masalah peci? Kenapa engkau cari masalah peci? Toh di Madinah ada toko peci, kau bisa beli berapa maumu. Tapi kata Khalid bin Walid, qalansui, di dalam peciku itu roksun Nabi, ada sya'run Nabi, ada rambut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Asma bercerita bahwa dia punya anak, kalau anaknya demam, maka biasanya dia mengambil kurba. Kurba ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kulit kambing yang kemudian dijahit. Setelah dijahit itu dibuat jadi tempat minum, namanya kurba. Kurbanya bekas baginda Rasul ya, yang biasa dipakai oleh Nabi untuk minum. Kata Asma, segala anakku sakit, saya ambil itu, saya berikan kepada anakku. Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah berikan kesembuhan. Kita Pak, kalau bekas suntikan kita atau kemudian bekas minum kita, lalu kemudian dipakai sama kawan, wih nyetrum penyakitnya. Baginda Rasul tidak. Itu makanya kita bahas nih. Selanjutnya, wa an Jubair bin Mut'im ibn Addi radhiyallahu taala anhu. Dari Jubair bin Mut'im bin Addi, semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innali asma'an, saya ini punya beberapa nama. Pertama, ini nama-nama Nabi Bapak Ibu yang terkenal ya. Jangan sempat kita orang Islam nggak tahu gitu loh. Ferdi Sambo kita tahu ya kan. Farel Prayoga, Ojo banding-banding ke kita tahu gitu kan. Ayu Ting Ting kita tahu. Tiba giliran nama Nabi kita nggak tahu. Itu makanya perlu kita belajar Sirah An-Nabawi. Kenapa Bapak Ibu saya konsen kepada Sirah An-Nabawi saat banyak orang tidak konsen? Karena saya berpikir begitu. Sekarang ini anak-anak kecil Pak, kalau kita tanya, siapa pembawa acara di Brownies? Dia tahu, ya kan? Ruben Onsu. Dia tahu Ivan Gunawan. Tapi dia tidak tahu kisahnya Jabir bin Abdullah. Dia tidak tahu kisahnya Zubair bin Awam saat menebas kafir Quraisy waktu perang Khandaq. Banyak anak-anak kita nggak tahu gimana ceritanya itu perang Tabuk. Banyak anak-anak kita nggak ngerti gimana itu ceritanya perang Unain. Tapi anak-anak kita hampir tahu lagu-lagu, syair dan lain sebagainya. Ini pentingnya. Padahal Bapak Ibu, betapa penting sejarah hidup Nabi di dalam kehidupan kita, orang yang paling mulia dan kita jadikan sebagai panutan. Jangan sempat kita mengaku mencintai baginda Rasul sedangkan kita tidak tahu sejarah hidupnya. Cintakah kita kepada Nabi? Cinta. Dan kita tidak tahu siapa itu Nabi kita. Kita tidak tahu bagaimana bentuk wajahnya. Kita tidak mau tahu bagaimana rambut beliau. Kita tidak tahu bagaimana ucapan beliau. Masya Allah. Makanya Jubair ibn Mut'im ibn Addi, semoga Allah meridhoi, mengatakan apa? Innali asma, Nabi itu memiliki beberapa nama. Pertama, ana Muhammad. Nah ini nama beliau yang paling populer, ana Muhammad. Yang kedua, wana Ahmad. Ya kan? Makanya di dalam qasidah-qasidah itu ada itu. Assalamu alaika zainal anbiya'i. Assalamu alaika aqal anqiya'i. Nanti di rapnya paling puncaknya itu. Assalamu alaik Ahmad ya Habibi. Assalamu alaik Taha ya Tabibi.
Assalamu alaik Ahmad ya habibi. Assalamu alaik Taha ya tabibi. Itu kan semua nama Nabi. Makanya kalau kita misalnya dengar ada baca solawat, ya terserah Bapak Ibu percaya kepada solawat atau tidak. Tapi setidaknya kalau kita pernah dengar baca solawat, itu kan nama-nama Nabi. Contoh, Salatullah, salamullah, ala Taha. Toha, nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innali asma'an, saya punya banyak nama. Ana Muhammad, saya Muhammad. Wa ana Ahmad, dan saya pun Ahmad. Wa anal ma'i, saya juga digelar sebagai ma'i. Apa itu mahi? Allazi yamhullahul bihil kufra, yang denganku, kata Nabi, dihapuskan kekafiran. Wa anal hasyir, dan saya ini dikenal juga dengan hasyir. Allazi yuhsyarun nas ala qadami, yang nanti orang akan dikumpulkan bersamaku. Wa anal aqib, dan saya dikenal sebagai aqib. Apa itu aqib? Allazi laisa ba'dahun nabi, yang tidak ada nabi setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya Bunda, kalau kita mau baca kitab tafsir, dalam tafsir Qurtubi, dalam tafsir Tobari, dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Sawi, dalam tafsir Bedawi, dalam kitab tafsir Khazin, dalam kitab tafsir-tafsir yang lain, itu dijelaskan ketika Allah menjelaskan wa khataman nabiyyin, penutup para nabi, itu maksudnya adalah la nabiyya ba'da, tidak ada lagi nabi setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai permasalahan antara Gus Samsudin, itu juga enggak nabi. Jelas ya? Nah, kita ini kadang-kadang ada orang sakti Pak, kita anggap dia nabi Pak, iya kan? Asal limbusnya kepala kita langsung sehat, iya kan? Udah langsung kita anggap dia nabi. Nauzubillah min dzalik. La nabiyya ba'da, enggak ada lagi nabi setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirul zaman, akhirun nabi, terakhir, penghabisan, enggak ada lagi setelah itu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, supaya memperlengkap bacaan kita pada kesempatan kali ini, kita bacakan bahwa di dalam Al-Quranul Karim, nama baginda Rasul yang Allah berikan gelar adalah Sammahullahu Azza wa Jalla fil Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan Nabi di dalam Al-Quran. Pertama, namanya Rasulan. Yang kedua, namanya Nabiyan. Yang ketiga, namanya Ummiyan. Yang keempat, namanya Syahidan. Yang kelima, namanya Mubassyiron. Mubassyiron artinya juga Nabi. Yang keenam, namanya Naziron. Naziron ini memberi peringatan. Itu juga adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya dulu ketika Nabi pertama turun ayat wa anzir asiratakal aqrabin. Wa anzir ini terambil dari kata nazara, nazir, sebagai pengingat. Wa anzir asiratakal aqrabin, beri peringatan kepada keluarga-keluarga dekatmu. Maka Nabi mengumpulkan Bani Abdul Muthalib, Bani Hashim, ya kan? Bani Abbas. Setelah dikumpulkan oleh Nabi, baru kemudian beliau berkata, wahai keluarga besarku, apakah kalian percaya bahwa andai kata saya katakan di balik gunung ini ada pasukan yang akan menyerang kita? Maka mereka mengatakan, apapun yang engkau katakan wahai Muhammad, andai kata engkau mengatakan begini dan begini, begini dan begini, kami akan percaya, karena kami yakin dari kecil engkau tidak pernah berbohong. Lalu kemudian apa kata Nabi? Maka saksikanlah, anni Rasulullah, saya ini adalah utusan Allah. Disitulah kemudian datang Abu Lahab yang mengatakan, Ali haja jamak tanah, wahai Muhammad, aneh-aneh aja kamu. Jadi tujuanmu mengumpulkan kami di sini hanya untuk ngoceh masalah ini. Alihaja jamak tanah, tabbat laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Lalu langsung dijawab Allah di dalam Al-Quran, tabbat yadah abila habib wa tabbat. Itu gara-gara Nabi ngumpulin itu Naziron sebagai memperingat. Jadi hebatnya Nabi ini Pak, dikumpulin keluarganya, disampaikan saya ini adalah Nabi. Maka Khadijah dulu mengiyakan, Abu Bakar mengiyakan, kan gitu. Da'iyan ilallah biizni wa sirajan munira. Da'iyan nomor 7, da'iyan. Nabi itu seorang da'i. Kemudian sirajan munira. Kemudian raufur rahima, yang ada di dalam surah akhir surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma
anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa muzakkiran wa ja'alahu rahmatan wa ni'matan wa hadiyatan sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda, inilah mungkin yang bisa kita sampaikan tentang membahas masalah nama baginda Rasul. Nanti insyaallah kalau dapat ada waktu, bulan depan akan kita bahas siapa nama nabi di kalangan malaikat, siapa nama nabi di kalangan ikan-ikan, siapa nama nabi di kalangan jin, ya. Siapa nama nabi di kalangan para binatang buas, siapa nama nabi di kalangan binatang melata. Jadi binatang melata mengenal Nabi dengan ini, jin mengenal Nabi dengan ini. Namanya berbeda-beda. Insya Allah bulan depan akan kita sampaikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.